Untuk pembuatan kompos ini harus ada ruang, ya. Ruangnya tidak perlu bagus-bagus Bapak Ibu, yang penting adalah ada naungan atau ada atap. Berbeda dengan pembuatan mol, kalau pembuatan mol itu adalah fermentasi anaerob, yang udara luar tidak boleh mengganggu proses tersebut. Nah, di proses pembuatan kompos ini adalah fermentasinya fermentasi aerob. Nah, itu. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah untuk menghancurkan bahan organik ini, ya, kalau misalnya kita biarkan saja seperti begini, ini memang bisa juga menjadi kompos, tetapi waktunya akan sangat lama. Oleh sebab itu, ya, untuk membuat kompos ini kita perlu meminta bantuan mol. Jadi kita gunakan mol, ya, untuk mempercepat proses pelapukannya. Nah, bagaimana cara membuat kompos yang baik dan benar? Intinya ada beberapa model, ada beberapa cara, ya. Bapak Ibu boleh saja misalnya menumpukan jerami seperti begini, kemudian siram dengan mol, itu bisa jadi kompos. Tetapi mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat nilai estetikanya kurang, ya, cenderung seperti tumpukan sampah. Nah, supaya nilai estetikanya baik, kemudian juga Bapak dan Ibu pada saat ditanya oleh rekan-rekan petani yang lain, Pak, berapa ton kompos yang Bapak dan Ibu berikan ke sawah atau yang Bapak dan Ibu aplikasikan ke sawah, Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan pasti. Yang melapukan, ya, yang melapukan jerami ini itu adalah bakteri. Yang melapukan itu adalah bakteri. Pada saat, ya, pada saat ada bahan organik seperti ini, pintu masuk bakteri hanya ada di ujung sini dan ujung sini. Untuk melapukan seluas ini tentunya perlu waktu. Karena memang koloni bakterinya juga terbatas hanya di ujung dan ujung. Nah ini, tetapi jika kita lebih kecilkan lagi, misalnya seperti ini, dengan, ya, koloni bakteri yang sama, tentunya ini akan jauh lebih cepat, ya, proses pelapukannya. Jadi itu maksud dari dicacah atau dipotong-potong. Nah, baik, ini kami cacah, ya, jerami yang kami punya ini kami sudah cacah dengan mesin pencacah, ya, mesin chopper. Ya, mesin chopper, dan kemudian kita akan segera proses. Pak Heru, kita masukkan dulu bahan organiknya. Ya, ini adalah jerami yang sudah dicacah. Kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian injak-injak. Nah, supaya padat. Nah, setelah diinjak, ya, Bapak Ibu, setelah diinjak dan kemudian ketinggiannya atau ketebalannya antara 20 sampai 50 cm, kita siram dengan mol. Ya. Nah, seperti ini, merata saja. Oke. Setelah merata, kita tambahkan lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu, ya. Sampai ke permukaan atau, ya, sesuai dengan bahan organik yang Bapak atau Ibu punya. Itu saja intinya. Tidak perlu sampai sepenuh ini, tidak perlu. Ya, Bapak dan Ibu punya misalnya hanya setengahnya, sudah sampai setengahnya saja. Nah, seperti ini kita injak-injak lagi. Oke, setelah diinjak-injak seperti begini, kita siram lagi dengan mol, ya, untuk yang terakhir kalinya. Nah. Oke, cukup. Nah, jika sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini cetakannya jangan dibiarkan seperti begini. Langsung saja buka. Jadi Bapak dan Ibu cukup mempunyai satu cetakan saja untuk membuat mol, ya. Cetakannya kita buka, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Stop. Oke, tutup. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Seperti inilah hasilnya, ya. Ini kompos yang sudah siap proses. Proses pengomposan di sini adalah 30 hari. Ya, prosesnya 30 hari.
Nah, jika ketinggian dari bahan organik yang kita komposkan itu kurang dari 1 meter, Bapak Ibu, ini bambu untuk sirkulasi udara boleh kita cabut seperti ini. Ya, boleh kita cabut karena lubang yang di sini cukup untuk sirkulasi udara. Pada saat nanti terjadi panas, terjadi gas di dalam, gas dan panas akan keluar. Setelah selesai keluar, oksigen akan masuk menggantikan. Nah, seperti itu terus, ya. Ini selama 30 hari dibiarkan seperti ini saja. Pemeliharaannya adalah seminggu sekali kita coba lihat terlalu kering atau tidak. Kalau misalnya terlalu kering, kita ciprati saja. Boleh dengan air, yang terbaik adalah dengan menggunakan mol kembali untuk mencipratinya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah ya kompos yang kami coba tawarkan, kami coba perkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, dengan kita mempunyai kompos tercetak seperti begini, artinya pada saat Bapak dan Ibu ditanya berapa aplikasi kompos ke lahan, Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan satu cetakan ini berapa kilo. Ya, dengan menghitung tadi luas dari cetakan kompos tersebut. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti volume dari cetakan yang kami punya, ini adalah di kisaran antara, kalau bahan bakunya itu adalah dari jerami, ini biasanya 150 sampai 200 kilo kami bisa dapat. Artinya kalau untuk masuk 1 ton ke sawah cukup 4 sampai 5 kotak saja. Dan ini bisa Bapak dan Ibu aplikasikan di sawah masing-masing. Tidak perlu dibawa ke rumah, tidak perlu dibawa ke satu tempat yang khusus untuk membuat kompos. Cukup pada saat Bapak dan Ibu panen, jerami sudah diatur sedemikian rupa di pojok sawah. Pada saat setelah merontokkan, sebagian orang ada yang mulai mencacah jerami tersebut, atau kita hancurkan dengan menggunakan mesin chopper. Nah, di situ juga, saat itu juga kita bisa langsung membuat kompos dengan menggunakan metode cetakan seperti ini. Dan ini kami namakan, ini adalah kompos wafer. Ya, kita harus paham ciri-ciri kompos jadi. Ciri-ciri kompos jadi, yang pertama temperaturnya dingin, temperatur kamar atau suhu ruang. Yang kedua berubah bentuk. Yang ketiga tidak berbau. Yang keempat berubah warna. Maksudnya berubah warna itu begini. Contoh jerami. Jerami itu warnanya adalah kuning. Tapi setelah 30 hari menjadi kompos, dia akan berubah menjadi kecoklatan. Ya, berubah menjadi coklat. Intinya adalah jauh lebih tua perubahan warnanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, untuk untuk kandungan air Bapak Ibu, jika memang kita memproduksi kompos ini untuk dijual kembali, ya, itu ada syarat dari kementerian bahwa kandungan air tidak boleh lebih dari 20%. Ya. Nah, seperti apa kandungan air tidak boleh lebih dari 20%? Kalau misalnya kita punya alat, ya bisa kita ukur dengan alat ukur tersebut. Tetapi kalau tidak punya alat, cukup kompos yang sudah jadi, kita remas saja seperti begini. Kemudian kalau dibuka, dia remah kembali, pecah kembali, itu artinya kurang dari 20%. Nah, seperti itu Bapak Ibu.